Sebelum kita mulai puji-pujian kita pada malam hari ini, nanti akan dipimpin oleh Bapak Jeffer. Dengan hormat, saya mengundang Bapak Dr. Habel untuk bisa memimpin kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Silakan Dr. Habel. Ya, Antoni, saya akan memulai doa pembukaan tanpa kamera. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan bersyukur atas kesempatan malam ini. Kami bisa bergabung bersama dalam Zoom PDKS Tuhan di hari Kamis ini. Kami rindu Tuhan mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dari awal pertengahan hingga akhir Zoom ini. Urapan yang mengajar kami, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, satukan seperti Bapa Yesus, Allah Bapa satu adanya, dan lindungi semua dengan kuasa darah-Mu, rumah halaman masing-masing, jaringan internet, wifi, paket data, HP, dan laptop masing-masing, sehingga tidak terganggu, sehingga kami semua dapat mendengar dan melihat dengan jelas apa yang dibicarakan, disampaikan. Kami berkata, carilah pengajaran dan kesaksian, maka bagi kami terbit fajar dan kami memulai ibadah Zoom ini dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memulai ibadah Zoom PDKS ini. Haleluya, amin. Saya kembalikan pada Pak Antoni. Amin. Terima kasih Dr. Habel. Silakan Pak Jeffer memimpin kita dalam pujian penyembahan. Puji Tuhan, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua ada hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu berikan hati kita, berikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya ada mujizat yang terjadi, ada jawaban yang terjadi, bahkan ada berkat yang terjadi. Sukacita, kekuatan menaungi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu memuji, membesarkan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu
hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, kami memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami datang sujud di hadapanmu malam hari ini, tidak melihat apapun yang sedang kami hadapi, sebab kami percaya dalam hadirat-Mu ada jawaban atas setiap yang kami hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu menguatkan setiap kami. Mungkin tantangan boleh ada dan hadir dalam hidup kami, tetapi selama kami tinggal dalam hadirat-Mu, maka hadirat-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memberkati kami, memberikan kami sukacita. Malam hari ini Engkau bekerja dahsyat di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, kami memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kau yang diberkati Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
sekali lagi katakan memujimu, memujimu dan sembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami memujimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Kami beri pujian kami Tuhan, kami beri penyembahan kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan pada saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata dan mengalir, mengalir, mengalir. Oh, haleluya. Haleluya. Mari satu dalam penyembahan, berikan hatimu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa ya ralabalabaladas. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
bersama katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu memuji nama Tuhan, sebab Tuhan baik dan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, satu pujian kita mau nyanyikan pada malam hari ini. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Semua katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu,
anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu yang bersukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan bersama, kasih-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang bersukacita, boleh saya lihat tangannya semuanya bertepuk tangan di atas kepala, sebab Tuhan Yesus dahsyat buat hidup kita. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yang bersukacita sekali lagi, saya boleh mau dengar suaranya bilang amin di tempat Anda masing-masing. Pujian ini mengatakan bahwa ceritakan kemuliaan-Nya, sebab Tuhan Amin. dahsyat, Tuhan Amin. hebat. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. PDKS semua, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib Amin. di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, semua Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat
lagi PDKS, kuasanya dahsyat, amin. Dahsyat, amin. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan saya kembalikan pada host. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ya silakan Bu Dia. Iya, puji Tuhan, luar biasa, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih Pak Jeffer buat pujian yang luar biasa. Ya, shalom juga untuk Pastor Billy Lantang yang sudah hadir. Kemudian ada Ibu Astrid yang dari Australia, tadi di sana sudah jam pukul 23, sudah malam banget tapi masih semangat mengikuti kebaktian di PDKS ini. Juga Pak Philip dan Ibu Melisa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, juga kami ucapkan untuk yang pertama kali hadir pada malam hari ini. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu. Kita setiap PDKS ini ada kebaktian setiap hari Kamis pukul 7 ya, tapi 6:30 sudah dimulai. Silakan bergabung bersama-sama dengan kami semua untuk bisa mendapatkan penghiburan ya, sukacita, puji-pujian, kesaksian dan firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita semua akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari keluarga Pak Philip dan Ibu Melisa. Silahkan, waktu kami berikan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan nama saya Melisa dan suami saya Philip. Shalom semuanya. Suatu kehormatan bagi kami semua diizinkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan atas keluarga kecil kami. Terima kasih juga untuk para panitia yang sudah mengatur semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita akan menyaksikan video kesaksian, saya ingin memberikan sedikit ringkasan ya saudara-saudara. Saya ingin mau menyaksikan mujizat Tuhan atas anak ketiga kami yang lahir divonis dokter mengalami penyakit langka yang disebut spina bifida. Jadi penyakit yang sangat asing di telinga kami dan penyakit ini mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menuntun kami melewati satu vonis ke vonis yang lain, baik dari vonis cacat, bocoran otak, gagal ginjal, tapi percayalah saudara-saudara, seperti kata puji-pujian kita dia yang kita nyanyikan, betapa dahsyat Allah kita ya Tuhan, saudara-saudara, Allah yang dahsyat di atas segala vonis-vonis dokter. Ya, firman Tuhan berkata bahwa serta dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Baik, kita akan menyaksikan video, biarlah video ini memberkati kita semua, Tuhan memberkati. Silakan Pak Edi Ceng share ya Pak. Tanggal 3 Desember 2019, putri ketiga kami lahir. Dia didiagnosa penyakit yang langka yang disebut spina bifida, di mana tulang belakangnya tidak tersambung sempurna, sehingga terdapat lubang yang mengakibatkan beberapa saraf berada di luar jalur. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup. Betapa hancurnya hati kami ketika anak kami didiagnosa penyakit tersebut. Kami pun melihat adanya benjolan sebesar telur tepat di tulang ekor anak kami. Dokter saat itu mendesak untuk segera diadakan operasi besar untuk menutup lubang pada tulangnya dan mengembalikan saraf-saraf yang keluar jalur. Karena apabila tidak segera membahayakan bagi bayi tersebut. Ketika mendengar itu, hati kami hancur. Beban terlalu berat, karena begitu gelap. Rasanya mustahil bagi kami untuk melalui. Kami hanya bisa berdoa, menangis, dan berseru kepada Tuhan. Di tengah malam, di tengah saya berdoa, Tuhan menaruh satu pujian di hati saya. Jelas sekali. Pujian itu berkata, "Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku." Pada bagian refnya dikatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya menangis keras saat itu. Saya berkata, Tuhan, aku percaya, tiada yang mustahil bagimu.
Ketika Engkau berkata memberiku kemenangan, maka kemenangan sudah kami terima. Keesokan harinya saya menceritakan apa yang saya dapatkan, dan rupanya suami saya mendapatkan peneguhan. Ia diingatkan lewat kejadian anjing kami. Kami memiliki seekor anjing corgi, di mana saat berumur 3 bulan, dia tidak sengaja menjilat pipis tikus. Kita tahu pipis tikus adalah racun yang mematikan. Segera kami larikan ke klinik, dan dokter berkata, relakan anjing ini. Anjing ini tidak akan selamat, karena pasien-pasien yang usianya jauh lebih tua, jauh lebih besar, semuanya mati. Kami hanya bisa berdoa, kami pasrah, kami minta kemurahan Tuhan. Benar saudara-saudara, anjing yang tadinya sudah kaku, yang terjadi adalah anjing itu tiba-tiba bisa bergerak kembali. Yang matanya sudah putih kembali menjadi hitam. Lalu di waktu yang berdekatan tiba-tiba muncul benjolan sebesar telur di badan anjing kami. Dan dokter berkata ini harus dioperasi. Sekali lagi kami berdoa. Puji Tuhan, benjolan itu lama-kelamaan menjadi hilang. Dan tidak hanya itu, anjing kami jantan. Di alat reproduksinya, telurnya tidak ada satu. Sekali lagi dokter berkata ini harus operasi. Maka kami berdoa, dan yang ajaib telur itu tiba-tiba muncul tanpa obat, tanpa operasi. Lewat kejadian anjing ini, kami tahu Tuhan mengingatkan suami saya dan saya juga. Kalau anjingmu aku selamatkan dari maut, aku kempeskan benjolannya, bahkan aku sempurnakan, apalagi putrimu. Saat itu iman kami dikuatkan. Tuhan sedang berperkara dengan putri kami. Tuhan yang berperang gantikan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lewat peneguhan-peneguhan itu serta keputusan keluarga besar yang ingin memeriksakan di Singapura, maka kami membatalkan operasi tersebut. Saya ingat hari itu hari Sabtu. Saya menandatangani surat pernyataan penolakan operasi dan membawa pulang anak kami. Senin kami membawa anak kami untuk kontrol di salah satu dokter anak. Saat dokter melihat anak kami, dokter langsung menyarankan untuk memasukkan anak kami ke NICU sebuah rumah sakit karena sakit kuningnya yang tiba-tiba terlalu tinggi. Jika dilihat dengan kacamata manusia, kami seolah-olah sedang ketiban sial, bernasib sial. Belum selesai satu masalah, muncul masalah lain. Tapi percayalah saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup yang sial menjadi hidup yang berkemenangan. Itu yang kami percaya dan itu yang kami lakukan. Bersyukur, percaya, dan selalu berdoa. Dan benar, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Sekalipun kita harus dibawa dalam situasi yang tidak enak sekalipun. Lewat kejadian anak kami masuk NICU, di situ banyak doa-doa yang dijawab. Saat kami memutuskan menolak rencana operasi, kami hanya berdoa, Tuhan tolong panjangkan umur anak kami. Beri dia waktu sampai dia bisa kami bawa ke Singapura. Dan Tuhan menjawab doa kami. Dengan dia dirawat di NICU selama 1 bulan. Tuhan sungguh-sungguh baik. Dan jawaban yang kedua atas doa kami adalah, lewat NICU Tuhan seolah-olah berkata, tenang Fanya, sekarang berada di tangan yang tepat. Ada dokter dan suster yang memantau. Kamu jangan khawatir. Tak hanya itu, Tuhan memberikan saya waktu untuk beristirahat. Memulihkan keadaan saya pasca operasi sesar. Tuhan sungguh-sungguh amat baik saudara-saudara. Dan doa yang ketiga yang dijawab Tuhan adalah sejak saya mengetahui penyakit anak saya tidak berani untuk mencari tahu penyakit apakah itu. Berakibat apa bagi anak kami. Sebab saat itu saya berpikir saya harus menguatkan iman saya. Saya tidak boleh lemah. Karena lewat iman saya bisa menyelamatkan anak ini. Tetapi jauh di dasar hati saya ada rasa ingin tahu. Sebab setiap kali ada saudara, teman-teman yang datang, mereka mencari tahu lewat Google. Mereka berkata, wah ini bahaya, ini harus segera ditindak, ini harus segera dioperasi. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mengerti isi hati kita. Bahkan dia adalah Allah yang peduli. Di tengah-tengah Fanya dirawat di NICU, Tuhan kirim satu dokter senior bedah saraf orang dewasa. Dokter ini datang ke ruangan NICU di luar jam praktek dokter, jam 10 malam. Hanya untuk melihat kondisi anak kami dan memberikan pengetahuan singkat tentang penyakit anak kami. Bahkan saat melihat kondisi anak kami, dia berkata, Ibu jangan khawatir, anak ibu tidak apa-apa, tidak separah yang ibu pikirkan, sebab kakinya sama panjang, gerakan kakinya kuat. Saya merasa diperlakukan seperti anak raja, saya dikuatkan. Memang kami diizinkan Tuhan untuk melewati lembah yang paling gelap, tapi kami tetap percaya Tuhan berserta kami dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami sekeluarga. Selama Fanya dirawat di NICU, suami saya mencari dokter-dokter
bedah saraf anak di Singapura dan tidak gampang untuk kami mendapatkannya. Karena beberapa dokter sudah full appointment sampai akhir tahun 2020. Dan ada yang sudah dapat tetapi tiba-tiba batal. Satu hal yang kami pelajari ketika kami mengalami hal-hal yang tidak sesuai keinginan kami, hal yang buruk, kami mau belajar bereaksi benar dengan tetap bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan kirim satu buyer India yang tinggal di Singapura yang memberikan jalur khusus untuk bertemu dengan dokter bedah saraf. Saat itu Fanya berumur 2 bulan saat kontrol di Singapura. Dan ketika dokter memeriksa, puji Tuhan, dokter Singapura mengatakan hal yang sama seperti dokter bedah saraf di NICU. Kesimpulannya, Fanya tidak perlu terburu-buru untuk dioperasi. Maka kami harus kembali lagi pada bulan ke-6 tahun 2020. Tetapi rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Bulan 6 merupakan bulan ganas-ganasnya COVID dan Singapura sudah lockdown. Sehingga Fanya tidak bisa kontrol. Sekali lagi kami mau belajar bersyukur dan tetap percaya bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lepas kendali atas anak-anaknya. Februari tahun 2021, tiba-tiba Philip ingin mengontrolkan Fanya di Indonesia. Kami mencari-cari dan bertanya-tanya kepada teman-teman kami. Salah satunya cici rohani kami membantu mencari tahu. Ketika ia bertanya kepada teman-temannya, kebetulan ada salah satu temannya yang ponakannya terkena spina bifida. Temannya berkata, sakno ya ce aree, ya apa kakek keple ya, gak bisa jalan. Tapi cici rohani saya bilang, enggak, anaknya sehat, bisa jalan, bisa lari. Tapi temannya berkata, enggak mungkin, pasti itu salah diagnosa. Itu bukan spina bifida. Akhirnya, singkat cerita kami mengontrolkan di Rumah Sakit Nasional Hospital. Ketika kami bertemu dengan dokter, dokter pun bertanya apakah anak kami bisa berjalan. Saya turunkan anak saya dan Fanya pun berjalan. Fanya harus menjalani tes MRI dan hasilnya tetap sama seperti ketika lahir. Dan dokter Enhouse tetap menyarankan untuk segera operasi dan mengatakan tidak memberikan jaminan pasca operasi apakah tumbuh normal, kemungkinan bisa cacat. Tetapi saat itu juga saya berkata, Fanya bukan tumbuh dari perkataan dokter, tetapi dari perkataan firman Tuhan yang keluar. Di waktu yang bersamaan, ketika kami mengontrolkan DNA, dokter Singapura tiba-tiba mengimail suami saya. Dia bertanya kapan bisa kontrol via Zoom. Syaratnya Fanya harus MRI di Indonesia dan mengirimkan hasilnya ke Singapura. Seolah-olah Tuhan sudah menjadwalkan semuanya, dirancang begitu tepat. Sehingga waktu MRI selesai, kami segera mengirimkan hasilnya ke Singapura. Dan dokter Singapura segera memberikan beberapa tes. Tes jalan, tes duduk, tes lari, dan semuanya Fanya dapat lakukan. Kemudian Philip bertanya, kapan harus ditindak operasi? Dokter tersebut menjawab, untuk apa kamu operasi? Anakmu sempurna, dia bisa tumbuh normal 7-80% tanpa operasi. Asal diperhatikan apabila ada gejala-gejala yang timbul. Dengan kondisi Fanya yang baik, dokter menjadwalkan kontrol 1 tahun 1 kali untuk memantau perkembangan pertumbuhannya. Saya sadar kejadian Fanya dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupan Fanya. Oktober tahun 2022 merupakan jadwal Fanya kontrol. Kontrol kali ini sangat berbeda dari kontrol-kontrol yang sebelumnya. Fanya diwajibkan untuk opname dan menjalankan 2 macam tes, MRI dan tes kandung kemihnya. Ketika saya mendengar Fanya harus opname, hati saya tidak enak. Karena pada saat kontrol sebelumnya tidak disertai opname. Benar saudara-saudara, apa yang saya takutkan terjadi. Yang seharusnya dijadwalkan untuk opname 1 hari berkembang menjadi 2 malam 3 hari. Yang tadinya 2 tes MRI dan 1 tes untuk kandung kemihnya berkembang menjadi 5 tes. Yang tadinya kami menggunakan 2 dokter bedah saraf anak dan dokter urologi berkembang menjadi 4 dokter. Bukan suatu kabar yang menyenangkan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa jadi berkembang seperti ini? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan malam itu Tuhan memberikan satu firman, menaruh firman-Nya di dalam hati saya. Mei, kamu seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kembali saya bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kamu sudah masuk fase akhir, Mei, perjalanan anak akhir sebelum kamu menerima janjiku. Tuhan berkata, jangan takut dan jangan lakukan kesalahan yang bangsa Israel lakukan. Mereka melupakan pertolonganku. Mereka selalu bersungguh-sungguh tidak bersyukur. Ingat perjalananmu dari Fanya lahir. Ingat setiap mujizat kepada mujizat dan pertolongan kepada pertolongan. Dan jangan lupa ucapkan syukur. Saat itu saya hanya menjawab, Tuhan, aku mau taat. Tapi kuatkan dan teguhkan aku.
Benar saudara, besoknya semua vonis dokter dibacakan dan tidak ada satupun yang baik. Hasil MRI tetap sama seperti ketika lahir, tetapi karena Fanya bertumbuh dan bertambah tinggi, maka ada saraf-sarafnya yang terkena efek, yaitu saraf kandung kemihnya, yang mengakibatkan Fanya tidak bisa pipis normal dan hanya merembes kalau bahasa Surabayanya, dan membuat kandung kemihnya menjadi penuh dan bengkak, sehingga kencing yang turun dari ginjal tidak bisa keluar dan kembali lagi ke ginjal dan membuat ginjalnya menjadi bengkak memenuhi perut. Dokter bedah akhirnya menjadwalkan operasi pada tanggal 2 Desember 2022. Selama penungguan masa operasi, kami harus menjaga agar ginjalnya kempes dan mengobati infeksi-infeksi yang terjadi akibat pipis yang tidak lancar. Sehingga selama 1 bulan, Fanya harus kami pasang kateter sambil terus dipantau oleh dokter di Surabaya. November pertengahan kami sekeluarga terkena COVID. Saya selalu mengingatkan anak-anak kami untuk tetap bersyukur sekalipun di kondisi yang tidak enak. Dan tetap percaya Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian juga biaya operasi Fanya yang diperkirakan sangat besar. Tetapi pada saat kami melakukan pembayaran, tagihannya ternyata lebih rendah dari DP yang kami bayarkan. DP kami bayarkan masih ada sisanya dan dikembalikan oleh rumah sakit. Sungguh ajaib, biaya ini lebih rendah dari penawaran sebuah rumah sakit besar juga di Surabaya. Sungguh, kami melihat bahwa pertolongan dan mujizat Tuhan selalu menyertai dalam setiap aspek yang kita lalui sampai hari ini. Kiranya kesaksian kami bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara sekalian. Buat saudara yang mengalami masalah, jangan lupa berdoa, bersyukur, minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan juga akan menolong saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksian yang luar biasa dari Bapak Philip dan Ibu Melisa. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kalau sesuatu seperti ini aja Tuhan tolong ya, yang kelihatannya mustahil bagi manusia. Apalagi yang hal-hal yang kecil pasti Tuhan tolong. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Melisa, Pak Philip untuk kesaksian yang luar biasa. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Antoni, silahkan. Ya, puji Tuhan. Sangat memberi kekuatan buat kami kesaksian yang ada, dan kami juga tetap mendoakan untuk pertumbuhan yang sempurna buat Fanya. Mujizat Tuhan selalu ada memberikan pertumbuhan untuk hari-hari ke depan dengan sempurna. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama pada malam hari ini. Jadi saya mohon untuk Pak Edi bisa tolong untuk fotokan kami, Pak. Oke, kameranya dinyalain ya, teman-teman semua. Oke, 1, 2, 3. 1 slide lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Antoni. Terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan kesaksian yang memberi kekuatan buat kehidupan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang. Beliau cukup kita tahu juga ya, beliau hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk bisa melayani di berbagai tempat, baik di nasional maupun di internasional. Beliau ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang berkecimpung juga di pelayanan literatur. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Billy Lantang, minta tolong untuk Pak Jeffer naikkan 1 pujian, dan nanti setelah pujian ini saya mohon untuk Tante Hilda untuk memimpin di dalam doa untuk masuk firman Tuhan. Silakan Pak Jeffer. Puji Tuhan, ya terima kasih untuk kesaksiannya yang sudah diberikan oleh Ibu Melisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan hambanya, Pastor Billy Lantang, untuk memberkati kita. Mari kita siapkan hati pikiran. Saya percaya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya, mengubahkan kita, menegur kita, dan menguatkan. Kita nyanyikan 1 pujian. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahan
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, Engkau bergerak di atas setiap kemustahilan, sebab Allah kami mampu melakukan segala hal yang gagah perkasa. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang memberkati kami dengan sempurna. Engkau Allah yang hebat, yang mencurahkan segala sesuatunya untuk kami. Oleh karena itu pada malam hari ini kami mau bersama-sama katakan, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di tempat Anda masing-masing berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Kau pembuat mujizat yang sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pegang hidupku, Kau buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi PDKZ semua katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pegang hidupku, Kau buka jalan bagiku. Yesus membuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan dengan hamba-hambamu, dengan saudara-saudara seiman, dengan seluruh pengurus PDKZ Bapa. Semua bukan kebetulan Bapa. Ini karena kasih anugerah-Mu yang sangat besar kepada kami semua. Engkaulah pembuat mujizat yang terbesar. Tiada mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Kami pada malam hari semua bersyukur Tuhan kalau kami boleh berada pada hari ini, pada malam hari ini kembali, karena kasih karunia anugerah rahmat berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih buat kehadiran Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memimpin pujian, penyembahan dan memainkan musik. Pakai makin hari lebih indah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapakku berkarya dalam kehidupannya. Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu berkarya dalam kehidupan Pak Jeffer. Oh Tuhan, sampai Maranatha Engkau datang. Memberi kekuatan kepada sidang-Mu di mana beliau boleh melayani Bapa. Dan sekarang tiba saatnya Bapa, kami lebih mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan oleh suara hati-Mu, Engkau perkatakan melalui lidah mulut hamba-Mu yang telah Tuhan sediakan. Engkau urapi tanpa batas juga Bapa. Sembunyikan di balik salib-Mu Bapa. Haleluya. Nama Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan di tengah-tengah sidang-Mu PDKZ pada malam hari ini. Perkara besar pasti terjadi. Firman Engkau Tuhan yang memperkatakan dan membuat perkara ajaib dalam kehidupan setiap pribadi yang hadir pada saat ini atau yang tidak dapat hadir. Engkau juga lawat Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu luar biasa Bapa. Haleluya. Kami mau duduk diam seperti Maria Bapa, selalu peka mendengar suara Engkau, dan terlebih di dalam akhir zaman ini Tuhan. Oh, zaman yang goncang-gancing di seluruh dunia ini, hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong setiap umat pilihan Engkau yang mengasihi Engkau. Sampai pada malam hari ini kami merasakan tangan kuasa Allah, kasih Allah melindungi, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa. Haleluya. Oh terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, doa kami pinta dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang kekal. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, terima kasih Tante Hilda. Ya, kami Ya, persilakan sama-sama. Pastor Billy Lantang untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih kesempatannya, terima kasih buat waktunya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Ibu Melisa, Pak Philip, dan juga Fanya. Saya percaya bahwa kesembuhan yang Tuhan berikan itu pasti tidak setengah-setengah. Kita terus dukung Fanya dalam doa, kita percaya bahwa kesembuhan yang diberikan itu komplit, sempurna, dan juga pastinya permanen. Dan itu sebabnya kita perlu mengerti apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sebenarnya dalam posisi yang menerima karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah katakan sudah selesai di kayu salib. Saya mau kita sama-sama membaca dari 2 Samuel pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-17. Kita baca dulu dari ayat 17 sampai ayat 19. 2 Samuel 5, ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan malam hari ini berjudul terobosan, dan ini seringkali saya hanya mau meluruskan, saya selalu mau meluruskan seringkali kita berdoa itu karena kita latah gitu ya. Kita hanya mendengar orang lain berdoa, kita asal ucap saja, kemudian akhirnya ketika sesuatu itu yang kita hadapi di dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kecewa sama Tuhan. Dan seringkali hal-hal seperti ini justru yang menggugurkan atau mematahkan semangat dan bahkan merontokkan iman kita karena kepercayaan-kepercayaan yang salah gitu ya. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan tahu kalau misalnya kita berdoanya tidak tepat gitu misalnya dengan kata-kata kita, Dia tahu kita punya keterbatasan dan lain sebagainya, Dia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tetapi dampak bagi kita adalah kitanya akhirnya jadi lemah gitu. Salah satu contohnya adalah gini.
Sudah menjadi kebiasaan di gereja ketika seorang worship leader maju ke depan dan dia memulai ibadah dan dia mulai katakan, Tuhan, layakkan kami sebelum kami memulai ibadah kami. Itu adalah sebuah doa yang sebenarnya, apa ya, saya selalu katakan gini lah pokoknya. Saya katakan, jangan pernah lagi berdoa seperti begitu. Karena itu tanpa disadari, saya pernah tanya sih ya, saya pernah tanya, kamu kenapa doa seperti itu? Pengertian kamu tuh apa gitu? Ya karena semua doanya begitu Pak gitu. Jadi latah gitu loh, jadi ngikut-ikut aja gitu loh. Kamu tahu nggak bahwa kamu tuh sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Jadi harusnya kamu memulai ibadah itu berdoa dengan Tuhan, terima kasih bahwa saya dan semua jemaat yang hadir sudah dilayakkan Tuhan. Jadi itu yang akhirnya membangkitkan iman-iman kita semua ketika kita berdoa dengan pengertian yang benar. Kita hari ini, kita hidup taat ini bukan untuk dilayakkan sama Tuhan. Kita hidup taat hari ini karena kita sudah dilayakkan, gitu loh. Jadi nggak akan ada usaha apapun yang kita bisa lakukan untuk bisa membuat Tuhan itu mengasihi kita lebih besar atau lebih kecil gitu. Kasih Tuhan itu sempurna, sempurna, tidak ada batasnya. Jadi nggak bisa diukur lebih besar, lebih kecil, nggak ada. Dan semuanya itu terjadi karena iman kita kepada Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Nah, seringkali kita juga berdoa begini, Tuhan, aku perlu terobosan, Tuhan. Aku minta terobosan. Tapi sebenarnya yang ada di alam sadar kita adalah, kita mau terobosan itu, kita nggak ngelewatin masalah. Kita dikasih jalan pintas mungkin, atau yang kedua adalah masalahnya hilang. Dan kita katakan itu terobosan gitu loh. Padahal betul, Tuhan sebenarnya mau kita menerobos sesuatu itu dengan Tuhan, apalagi masalah kita. Dan ada sebuah pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, supaya kita diubahkan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, setiap kali kita berdoa untuk sebuah terobosan, prioritas yang paling utama adalah diri kita mengalami terobosan dulu. Ya, diri kita dulu mengalami terobosan. Ya, itu sebabnya 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, ya, seperti Daud sudah diurapi, kalau sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, ya, siap-siap ketika sudah menjadi anak Tuhan, tiba-tiba musuh datang, gitu loh. Si iblis datang dengan semua kebohongan dia, gitu ya. Nah, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 18, ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Karena orang Filistin ini datang dan datangnya bertubi-tubi gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Daud tahu bahwa sebelum dia lakukan apapun, kehidupan, pikiran, dan hatinya itu fokusnya, prioritasnya kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Dia tahu bahwa saya perlu mengalami terobosan dulu sebelum saya dibawa sama Tuhan menerobos masalah saya. Gitu. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, ayat 19. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Kemudian akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kemudian ini jawab Tuhan, Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Majulah itu berarti menerobos masalah dengan Tuhan. Menerobos masalah itu berarti menghadapi masalah dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud menulis tentang lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Dan dia katakan itu bayang-bayang maut karena dia tahu di situ, di dalam lembah yang sangat gelap. Kenapa ada bayangan? Karena ada sebuah cahaya yang ada di dalam lembah yang sangat gelap. Dia ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan hadir di dalam lembah segelap apapun. Dan kalau kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas dikatakan, though I walk through. Jadi kita hanya lewat di dalam sebuah tempat yang sangat gelap. Jadi kita menerobos musuh kita menerobos masalah di depan kita, berjalan bersama Tuhan. Gitu loh. Itu yang Tuhan mau kita mengerti. Ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan begini. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Nah, ini sebuah kata yang sangat-sangat dahsyat sebenarnya, ya.
datang di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Ya, mereka kalahnya di situ. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21, orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ini sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Begini, Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Kata Perasim di situ artinya broken through. Jadi menerobos. Menerobos Baalnya orang Filistin. Orang Filistin ketika berperang, mereka membawa Baalnya mereka, dewanya mereka, dalam bentuk patung pastinya ya. Mereka taruh di situ sebagai sebuah monumen, dan mereka berharap bahwa dewanya itu, Baalnya itu akan menolong mereka. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kemenangan daripada Daud, kemenangan anak Tuhan justru terjadi di tempat di mana jantung daripada sang musuh, yaitu Baal Perasim. Itu sebabnya ketika kita masih memiliki paradigma dunia, ya, ketika kita masih memiliki paradigma dunia, dan ketika kita masih memiliki pemahaman yang salah, bahkan kita tanpa kita sadar kita masih mengilahkan hal-hal lain dalam dunia ini. Hati-hati, bahwa itu yang menjadi Baal dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus diberesin dulu. Itu yang harus dibuat menjadi sebuah terobosan dalam hidup kita, baru kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi di depan mata kita. Terobosan yang paling penting terjadi adalah di dalam kehidupan manusia, bukan di luarnya. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkali-kali mengatakan hal-hal yang serupa. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prinsipnya itu, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Ditambahkan kesehatan, ditambahkan pertolongan, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu sudah diberikan sama Tuhan. Jadi hal-hal seperti begini yang harusnya kita pahami, bahwa ketika saya berdoa untuk sebuah terobosan, saya dahulu yang harus mengalami terobosan di dalam Tuhan. Gitu ya. Markus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. Markus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. Ini yang akhirnya terjadi sama kebanyakan bahkan orang-orang Kristen pun. Ya, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, kita sering terima firman dengan gembira. Wah, puji Tuhan, luar biasa rasa hadirat Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini yang adalah gambaran bahwa terobosan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena yang dikejar itu sesuatu yang salah. Ya. Itu sebabnya saya sudah dari tahun 2008 kalau tidak salah. Karena saya sudah muak dengan semua pengajaran-pengajaran tentang yang namanya Injil Kemakmuran yang akhirnya menyesatkan banyak jemaat, dan akhirnya jemaat Tuhan tidak bulletproof gitu loh. Ketika ada sebuah masalah, nggak tahan banting akhirnya. Karena yang mereka selalu lakukan kepada Tuhan adalah mereka selalu meminta sesuatu dan mereka mintanya instan gitu loh. Minta sesuatu yang terjadi dengan cepat gitu. Mereka tidak suka dengan yang namanya persiapan. Perhatikan ini baik-baik. Sebuah janji tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya sebuah persiapan. Sebuah janji tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya sebuah persiapan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini contoh aja ya, contoh. Banyak orang mau cepat-cepat menikah, mengejar hari pernikahannya, berharap bahwa nanti kalau mereka berjanji di depan altar, melewati hari buruk, suka dan duka, dan lain sebagainya, mereka akan berhasil tetap mengasihi pasangannya. Jadi mereka berharap nanti ketika saya membuat janji di depan altar, itu pasti akan semuanya akan beres-beres aja, akan baik-baik saja. Mereka melupakan yang namanya persiapan. Mereka mengabaikan yang namanya konseling pranikah misalnya. Mereka mengabaikan yang namanya dating time untuk belajar tentang karakter masing-masing. Itu sebabnya banyak orang yang datang minta konseling dan biasanya mereka selalu katakan, Pak, tolong konseling, datang ke gereja misalnya, Pak, minta konseling gitu ya. Menikahnya kapan? 3 bulan lagi, 2 minggu lagi, bahkan ada yang mengatakan minggu depan.
itu adalah ciri-ciri orang yang tidak suka dengan yang namanya persiapan. Orang yang mau cepat-cepat saja. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak pernah mengalami terobosan di dalam hidupnya dan berharap hidupnya itu bisa menghadapi masalah walaupun berjalan dengan Tuhan, tetapi berharap bahwa dia menjadi orang yang akhirnya menang dalam hidupnya. Akhirnya yang dia alami adalah imannya kandas dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saya cukup terkesima dengan seseorang yang datang kepada saya satu hari. Dia katakan kepada saya di tahun 2014 kalau nggak salah, dia katakan, Kak, saya mau pranikah, konseling pranikah, dan ketika saya tanya berapa lama lagi mau menikah, dia katakan 1,5 tahun lagi. Saya katakan, wow, kok kamu bisa memiliki paradigma seperti itu? Saya dengar khotbahnya dan kemudian saya melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu, mereka datang ke rumah saya setelah mereka kerja jam 7:30 malam. Nah, mereka bisa stay di rumah saya sampai jam 12 malam setiap hari Rabu. Mereka bertengkar di depan kami. Mereka hampir putus dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka kejar adalah persiapannya, bukan janji nikahnya. Dan ketika mereka mengejar itu, mereka mengalami terobosan di dalam hidup mereka. Mereka belajar tentang apa yang namanya arti pernikahan. Mereka belajar komunikasi. Mereka belajar sebuah kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Mereka belajar semuanya dan mereka praktekkan. Mereka bertengkar, mereka hampir putus, dan lain sebagainya. Saya tidak pernah meneteskan air mata di dalam sebuah upacara pernikahan sampai di hari pernikahan mereka. Karena saya melihat sendiri proses yang mereka alami. Jadi sekali lagi, ketika mereka membuat janji nikah di depan altar, janji mereka bukan sekedar janji. Janjinya mereka sudah mempunyai sebuah fondasi yang luar biasa, yaitu persiapan dalam hidup mereka. Janji nikah mereka sudah didasari dengan sebuah terobosan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya, ya, seringkali kita minta terobosan-terobosan, itu sama aja seperti kita berteriak kepada Tuhan, kita minta mujizat. Kita minta mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup ini. Padahal mujizat yang luar biasa adalah mujizat ketika kitanya ini yang berubah. Saya ketika sembuh dari kanker saya, Bapak Ibu pasti sudah tahu dan sudah sering dengar kesaksian-kesaksiannya. Saya divonis mati 3 bulan, dan ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, ya, waktu banyak orang datang kepada saya, wah Pak, Bapak mendapatkan mujizat kesembuhan. Saya bilang bukan. Mujizat yang saya alami adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Kesembuhan itu Tuhan tinggal balikin tangan, kita sembuh, Bapak Ibu. Dia tinggal membalikkan tangan, mujizat bisa terjadi dalam hitungan, mujizat kesembuhan bisa terjadi dalam hitungan 1 detik. Tetapi bagi saya, mujizat yang terjadi adalah saya diubahkan Tuhan. Karena perubahan dalam hidup saya dan ke istri saya dan kedua anak saya itu memerlukan sebuah respon daripada kita kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa, ya, makanya ini yang saya sering saya bukan mencibir, ya. Saya cuma suka sedih aja ngelihatnya. Gini loh. Kalau ada tulisan gini, KKR mujizat dan kesembuhan, pasti rame. Pasti rame penuh sama orang. Karena orang kejar-kejar gituannya. Mereka nggak mau di dalam hidup mereka diubahkan Tuhan, mereka cuma mau terima mujizat-mujizat aja, gitu loh. Jadi arti berkat yang sebenarnya adalah, yang perlu kita pahami adalah gini. Arti berkat yang sebenarnya itu adalah ketika kita berhadapan dengan masalah yang diubahkan saya atau saudara. Itu sebabnya Yesus mengatakan kata berkat itu disandingkan dengan kata-kata yang cukup aneh. Ya, berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kata berbahagia itu artinya diberkatilah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Kata berkat disandingkan dengan kata derita. Yang dia mau lakukan adalah, yang dia mau kita mengerti adalah ketika berhadapan sama masalah, kita yang diubahkan, bukan masalahnya. Masalahnya urusan Tuhan. Kemudian dia pertajam lagi ketika dia bertemu dengan Thomas yang ragu-ragu. Dia katakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang, atau diberkatilah orang, yang tidak melihat aku, namun percaya. Orang kita hari ini, kita nggak lihat Yesus secara fisik. Dari kita buka mata, kita lahir, sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan lihat dia secara fisik. Dan kita diminta percaya kepada dia, melalui suaranya, itu pun tidak audible. Jadi Tuhan tahulah betapa sulit kehidupan kita ketika kita berhadapan sama masalah. Tetapi justru di dalam proses kehidupan itu,
Justru kan kita yang berubah, iman kita bertumbuh. Walaupun kita nggak lihat dia secara fisik, kita belajar untuk mengerti bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, hadiratnya selalu ada, kita belajar firman dan seterusnya, terus kita itu namanya kita ngalamin terobosan, kita mengalami perubahan hidup. Makanya ketika ada sebuah kebaktian judulnya misalnya gini, mendewasakan rohani, wah sepi pasti. Tapi ketika ada tulisannya KKR dan kemudian KKR Mujizat Kesembuhan, rame. Karena orang ngejar-ngejar itunya, orang nggak ngejar prosesnya, orang mengejar event-eventnya gitu loh. Nah, marilah kita bersama-sama pastikan bahwa kita ini, di dalam kita ini berubah dulu gitu ya, Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan begini. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini luar biasa. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy bahasa Inggrisnya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan karena engkau memiliki kesempatan, kalau saya bisa tambahkan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kata pencobaan di sini dalam bahasa Indonesia kurang tepat, yang lebih tepatnya adalah kata ujian. Dalam bahasa Inggrisnya trials sebenarnya. Ya. Jatuh, ya, apabila kamu jatuh, itu bahasa Ibraninya adalah peripipto. Peripipto itu adalah ketika kita jatuh ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Kita jatuh ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya dan jatuhnya itu tiba-tiba. Itu maksudnya ayat kata jatuh. Peripipto itu artinya itu. Jadi yang dimaksudkan adalah ujian itu bisa datang tiba-tiba. Bisa datang tiba-tiba. Dan itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Kata pencobaan yang artinya adalah ujian atau trials ya, lebih tepatnya ujian ya. Itu kata Ibrani adalah peirasmos. Nah, peirasmos itu adalah sebuah kesempatan di mana kita mengalami sebuah pengalaman, kalau saya bisa tambahkan, dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca ulang ya kalimat ini, sebenarnya kalimat ini Yakobus mengutarakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan karena ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Ketika tiba-tiba kita jatuh ke dalam lubang dan lubang itu pastikan ingat ya, lubang itu ada cahayanya karena ada Tuhan di sana. Dan kita mengalami sebuah pengalaman sama Tuhan. Itu maksudnya gitu. Sebuah ujian itu berarti mengalami sebuah pengalaman sama Tuhan. Jadi ketika kita sedang berhadapan sama masalah, paradigma kita betul-betul harus berubah. Tuhan, ini kesempatan Tuhan bahwa saya akan mengalami Tuhan. Ini kesempatan Tuhan, ini kesempatan mutiara Tuhan. Ya, sama seperti seekor kerang. Ketika pasir masuk ke dalam tubuhnya, dia mengubah pasir itu jadi mutiara. Betul ya? Nah, jangan sampai ketika kita mengalami hal serupa, ya ada pasir masuk, ya sebuah kejadian yang tidak enak terjadi sama kita, kita mengubah pasir itu menjadi lumpur. Dengan kata lain, kita mengubah pasir atau kesempatan itu akhirnya menjadi sesuatu yang makin buruk gitu loh. Yang tadinya sakit hati, akhirnya jadi kepahitan gitu loh. Bukannya menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mengampuni, tapi jadi kepahitan. Nah, justru kesempatan-kesempatan seperti ini adalah kesempatan mutiara bagi kita. Ketika saya berhadapan sama masalah, ini kesempatan mutiara di mana ketika pasir masuk, saya akan mengubahkan ini semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ini kesempatan mutiara di mana karakter saya nanti akan dibentuk sama Tuhan menjadi sebuah mutiara yang indah. Itu maksud daripada Yakobus 1 ayat 1. Sangat dalam, sangat luar biasa. Makanya dia katakan, kamu jangan lupa loh. Kalau kamu berhadapan sama sebuah masalah, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Itu kesempatan mutiara bagi kamu. Untuk kamu ngalami Tuhan. Untuk kamu akhirnya menjadi sebuah karakter yang tahan uji. Gitu loh. Makanya ayat yang ketiga dan keempat, kalau kita teruskan, dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan tuh. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bayangin ya.
Kita dikatakan kita nggak akan kekurangan sesuatu apapun tuh, ini Alkitab tidak berbicara tentang uang, harta, jabatan, ketenaran, apapun itu bentuknya yang ada di luar, yang terlihat manusia, tidak. Tidak kekurangan sesuatu apapun tuh maksudnya ketika kita berhadapan sama sebuah masalah, dan kita diubahkan Tuhan, kita mengalami sebuah terobosan di dalam Tuhan, itu Alkitab mengatakan kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Setiap orang yang mengalami Tuhan, orang itu memiliki pengalaman yang sangat-sangat luar biasa berharganya. Dan itu menjadi modal bagi dia untuk berhadapan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi, nasihat firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau kita mengerti bahwa kalau kita berdoa untuk sebuah terobosan, ya ingat bahwa yang duluan harus mengalami terobosan adalah di hidup kita sendiri. Ya, ketika saya tadi berbicara soal mujizat, ya saya tidak berbicara tentang mujizat yang kita perlukan karena faktor eksternal. Seperti tadi kita sudah mendengar kesaksian, Fanya membutuhkan mujizat, saya membutuhkan mujizat kesembuhan, betul. Waktu kemarin ada gempa di Turki, ada beberapa mujizat terjadi, gitu ya. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang membutuhkan mujizat Tuhan. Tetapi ingat, jangan sampai hidup kita, karena kita nggak berubah, akhirnya kita terus membutuhkan mujizat Tuhan gara-gara ulah kita sendiri. Itu yang nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya gini. Seorang yang kebiasaan meminjam pinjaman online misalnya, tidak bisa menguasai atau mengelola hidupnya atau keuangannya dengan benar. Ketika sudah terpojok, berdoa, teriak-teriak, minta mujizat Tuhan. Misalnya ya, dia ditolong sama Tuhan. Dia mendapatkan mujizat, hutangnya bisa terbayar. Dia adalah orang yang sangat bodoh. Kalau dia tidak diubahkan di dalamnya, dia akan lakukan hal yang sama. Akhirnya hidupnya dari mujizat ke mujizat. Karena dia sering dengar ada doa-doa di gereja yang sering dikatakan gini, Tuhan, kami percaya kami akan hidup dari mujizat ke mujizat. Gitu. Akhirnya dia dengan gegabah, bodoh amat, yang penting saya udah terima mujizat Tuhan, nanti besok saya pinjam uang aja lagi, sampai saya terjerat hutang lagi, nggak apa-apa, nanti kan tetap aja ada mujizat Tuhan. Itu yang nggak boleh. Makanya yang namanya berkat, itu adalah ketika orang itu mengerti dia hidup di dalam berkat Tuhan, artinya adalah, saya cakap mengelola hidup saya. Itu arti berkat. Ketika manusia pertama kali diciptakan, nggak ada mujizat loh Bapak Ibu. Karena mujizat itu artinya adalah sesuatu hal supernatural yang terjadi di dalam dunia natural. Pada awalnya manusia semuanya hidup di dalam sebuah hal yang luar biasa karena mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Kata mujizat pertama yang terjadi di Alkitab itu ada berhubungan korelasinya dengan tulah bahkan di bangsa Mesir. Ya, jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya hati-hati dengan pelajaran-pelajaran seperti itu yang akhirnya kita kejar-kejar berkat, kejar-kejar mujizat, yang akhirnya kita sama sekali tidak mengejar perubahan karakter dalam hidup kita. Itu yang perlu kita pahami. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana seseorang itu perlu berhati-hati. Ya, catat ini baik-baik. Iblis selalu akan mematahkan semangat. Dia akan mencobai kita. Dia akan membohongi kita. Dan dia terus menuduh kita. Itu 4 hal yang dia lakukan setiap hari dan tidak pernah tidak. Iblis nggak punya tanggal merah. Kita ada tanggal merah ya, di mana kita libur. Dia nggak pernah libur. Setiap hari dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia membohongi, dan dia menuduh kita itu tiap hari. Tetapi itu hanya bisa dilakukan lewat pikiran kita saja. Ya, lewat pikiran kita saja. Karena iblis sudah dikalahkan sebenarnya di kayu salib. Itu sebabnya pergumulan yang paling berat sebenarnya bukan lawan iblis. Sebenarnya melawan diri kita sendiri. Apakah saya mau percaya kepada kebohongan, tuduhan, dan semua yang dia lontarkan kepada saya, atau saya mau mengambil keputusan untuk saya terus bertumbuh di dalam iman kehidupan saya. Jadi pribadi ini yang harus terus dikalahkan gitu ya. Daging kita yang harus dikalahkan. 1 Petrus 5:8 mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar berarti ngerti.
firman Tuhan. Kemudian baru berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum tuh. Nggak ada hari libur dia. Ya, dia sama seperti singa, berarti bukan singa, menyerupai singa, berusaha menakut-nakuti kita. Mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama dia. Siapa? Semua yang hadir pada malam hari ini. Nggak dapat ditelan sama kebohongan dia. Ya. Nah, setelah kita mengerti ini coba ya, sekarang kita lihat orang yang betul-betul memegang teguh prinsip firman Tuhan. Yang mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa besarnya. Coba kita sekarang lihat Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebelum Simson ya mengalahkan seekor singa, di dalam pikiran dan hatinya sudah mengalami terobosan. Perhatikan kalimat-kalimat ini dengan luar biasa. Dia sudah mengalami terobosan karena bagi dia seekor singa yang ada di hadapan itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi dia. Perhatikan kalimat ini. Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya, ini gambaran daripada si iblis ya yang ada di Perjanjian Baru. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ya. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Perhatikan itu. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Dengan kata lain, seekor singa sebelum dia mengalami terobosan bersama-sama dengan Tuhan, perhatikan kalimat itu, ada roh Tuhan bersama dengan dia, bukan dengan kekuatan dia sendiri. Dia akhirnya melihat, dia mencabik singa itu seolah-olah bukan seekor kambing, bahkan anak kambing. Jadi sosok yang mengerikan di depannya, itu bagi dia no problem. Ini adalah gambaran dan semua adalah narasi-narasi Alkitab yang Tuhan berusaha memberitahu kepada kita bahwa sebelum engkau menghadapi sebuah terobosan di depanmu, aku mau supaya kamu mengalami terobosan di dalam hidupmu. Seperti engkau melihat sebuah masalah yang besar, tapi masalah itu seolah-olah seperti anak kambing gitu loh. Gak ada apa-apanya. Karena ada kuasa Tuhan di dalam kita. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ingat, salah satu siasat daripada iblis, dia suka, bahasa Inggrisnya, fabricate the evidence. Dia suka yang namanya mengelabui kita dengan sebuah kenyataan yang disodorkan di depan kita. Seperti tadi kesaksian, ya, seperti adik Fanya, ya, disodorkan sebuah ketakutan di hadapan orang tuanya, misalnya, ini anakmu sakit, yang kita lihat kan penyakit, yang saya lihat selang-selang yang masuk tubuh saya, ya, itu kenyataan memang betul, dia menyodorkan kenyataan, itu sebabnya saya selalu katakan kan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman, dia mengelabui kita dengan kenyataan, dia mengelabui kita dengan apa yang bisa kita lihat, untuk mengelabui kita bahwa kuasa Tuhan tidak sebesar itu. Akhirnya ini terjadi, Bapak Ibu. Catat ini baik-baik. Kita percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saya. Gitu loh. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi giliran saya sakit, saya nggak percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Bahkan kita menuduh diri kita sendiri. Aduh, saya dosa apa ya? Saya nggak layak disembuhkan Tuhan. Saya banyak dosanya, Pak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kejadian 37 ayat 33. Kejadian 37 ayat 33. Firman Tuhan katakan begini. Ini waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah lubang dan akhirnya dijual oleh kakak-kakaknya gitu ya, yang akhirnya dia dibawa ke Mesir. Ketika dia dijual, kakak-kakaknya memberikan sebuah narasi palsu kepada bapaknya Yakub supaya dia mengira bahwa Yusuf ini diterkam oleh binatang buas gitu ya, dilumuri bajunya itu dilumuri darah. Jadi Kejadian 37 ayat 33 mengatakan ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Tuh, fabricate the evidence. Iblis akan mengelabui kita selalu dengan kenyataan yang ada di depan kita. Dia berteriak, oh Tuhan, anakku diterkam sama binatang buas.
Oh Tuhan, penyakit ini begitu besar Tuhan. Makanya dari 12 pengintai, ketika 10-nya kembali, mereka mengatakan bangsa itu besar, kita nggak mungkin menang. 10 pengintai itu akhirnya dihukum Tuhan, nggak pernah masuk tanah perjanjian. Dan bahkan nama mereka juga mungkin kita nggak pernah dengar. Padahal ada di Alkitab loh Bapak Ibu. Nafbi, Palti, Galdi, itu semuanya nama-nama itu ada di Alkitab. Itu nama-nama dari 10 pengintai. Itu tercatat loh di Alkitab. Tapi kita nggak pernah baca. Kita nggak pernah tahu ada nama-nama itu bahkan. Karena mereka bukan pahlawan iman. Mereka percaya sama sebuah kenyataan, bukan kebenaran. Dan ada 2 orang yang kembali. Dan mereka katakan, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Dan kedua orang ini yaitu Yosua dan Kaleb. Nama kedua orang ini masih didokumentasikan sampai hari ini. Diberikan kepada generasi berikutnya. Anak-anak kita masih kita berikan nama mereka. Karena mereka adalah pahlawan iman. Ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Saya akan tutup dengan Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7 ini adalah sebuah kisah yang luar biasa tentang Petrus. Petrus dipenjara oleh Herodes, dan sehari sebelumnya dia melihat sendiri bahkan mungkin bahwa temannya Yakobus dipenggal kepalanya. Dan Petrus ini akan diperhadapkan dengan massa yang begitu banyak besoknya, dan ada kemungkinan besar pun dia akan dihukum martir, mati ya oleh Herodes. Dia dimasukin ke dalam penjara dan dia dikawal oleh beberapa prajurit. Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 12, Kisah Rasul ini yang menulis adalah seorang dokter yang bernama Lukas. Dia juga yang menulis kitab Lukas gitu ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, bisa lihat ya, ini dia tidur di antara 2 prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal juga ada di depan pintu. Jadi dia betul-betul high security ini. Ada prajurit di dalam sel, prajurit di luar sel. Dia dirantai. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Ya, Lukas menulis ini dengan cukup detail supaya kita mengerti bahwa kondisi yang terjadi pada saat itu adalah malaikat Tuhan turun dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Biasanya kalau malaikat turun, manusia terbangun, manusia takut karena sinarnya luar biasa. Ini adalah insiden pertama yang didokumentasikan di Alkitab. Ketika ada seorang malaikat datang, dan manusianya nggak bangun atau tidak bergeming, Bapak Ibu. Sampai-sampai Lukas menuliskan kalimat berikut ini. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dan akhirnya, kalau kita kisah ini, Petrus dibebaskan dari penjara. Sebelum Petrus mengalami terobosan, dia bisa menerobos penjara itu dengan malaikat itu. Bahkan dia menerobos penjara itu di depan pengawal itu, Alkitab katakan, berarti mungkin saja mata mereka dibutakan. Sebelum Petrus mengalami hal itu, Petrus tertidur nyenyak. Karena Alkitab mencatat, malaikat itu yang cahayanya bersinar tidak membangunkan dia, dia harus menepuk Petrus untuk membangunkan. Cahayanya tidak membangunkan dia. Berarti Petrus tidur nyenyak, Bapak Ibu. Berarti dia mengerti bahwa walaupun ketenangan dan kesenangan terusik, damai sejahtera dan sukacita nggak bisa dicuri sama iblis. Damai sejahtera dan sukacita letaknya di dalam roh, itu pemberian kerajaan sorga. Temannya damai sejahtera dan sukacita itu adalah ketenangan dan kebahagiaan. Itu letaknya di emosi. Itu bisa dicuri, terusik kapan saja. Petrus masuk ke penjara, ketenangannya pasti nggak ada. Kebahagiaannya sirna. Tapi hidupnya penuh dengan damai, letaknya di dalam roh. Itu yang memampukan anak-anak Tuhan bisa tidur nyenyak walaupun ada masalah. Karena terjadi terobosan terlebih dahulu di dalam hidupnya. Baru setelah itu, terobosan secara fisik terjadi. Jadi pastikan pada malam hari ini, dimanapun kita berada, ketika ada sebuah masalah terjadi di depan kita, cara kita berdoa sudah harus berbeda. Tuhan, ini kesempatan Tuhan. Aku percaya pertolongan Tuhan nyata,
Aku percaya aku sudah di dalam posisi menang. Aku percaya aku berdoa dan aku menerima. Seperti tadi Ibu Melisa katakan, dia mengucap syukur loh dari tadi. Itu kata-kata yang dia ucapkan berulang kali. Dia mengucap syukur, mengucap syukur. Itu yang harus menjadi isi daripada doa kita. Minta di hari pertama, no problem. Hari berikutnya dan seterusnya, mengucap syukur bahwa kita sudah terima. Karena semuanya sudah diberikan di kayu salib. Mengucap syukur, maju dengan ucapan syukur. Dalam posisi yang Tuhan terima kasih, saya sudah terima jawaban-jawaban doa. Dan ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami terobosan di dalam hidup ini. Dan ketika terobosan itu terjadi, kita akan dibawa sama Tuhan menghadapi masalah kita. Dan dengan kuasa Tuhan, kita justru akan melihat masalah kita. Singa yang seolah-olah seperti singa, kita akan lihat seperti anak kambing. Sama seperti Simpson. Dan Tuhan akan mampukan, dan Tuhan akan memberikan sebuah pengertian yang dalam bagi kita, sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Bukan kebohongan iblis. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berdoa untuk sebuah terobosan, kami harus paham Tuhan, bahwa terlebih dahulu kami yang harus mengalami terobosan di dalam kami. Dan akhirnya Engkau ketika membawa kami berhadapan dengan masalah kami, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan bahkan operasim yang biasa dalam hidup kami, uang kami, harta kami, status kami, atau mungkin jejaring kami Tuhan. Itu menjadi baal-baal perasim kami Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini terobosan terjadi di dalam kehidupan kami. Tadinya menjadi ilah kami di dalam dunia ini. Kami singkirkan Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang sanggup. Ketika manusia berusaha dengan cara apapun, tidak akan bisa menandingi kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami mau alami terobosan terlebih dahulu dalam hidup kami, Tuhan, sebelum kami melihat terobosan terjadi di depan kami. Karena itu adalah suatu pemberian yang luar biasa di hadapan kehidupan kami. Menjadikan itu sebuah kesempatan yang sangat indah ketika ada sebuah pergumulan hidup, karena itu kesempatan mutiara bagi kami, supaya karakter kami diubah menjadi mutiara yang indah. Meteraikan firman ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pastor Billy sudah menyampaikan firman Tuhan buat kehidupan kami. Jadi memang untuk mengalami terobosan itu ternyata kita tadi dengar tidak instan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu mengalami proses demi proses gitu ya. Ya, silakan Bu Dia. Ya, terima kasih. Saya ini juga ya meralat untuk saya sendiri. Saya dapat berkat tadi, Pastor Billy bilang, saya sendiri baru tadi siang ya, kalau kita melakukan berdoanya Tuhan layakkan kami. Nah itu maksudnya ya hal-hal yang mungkin tidak kita sadari ya, padahal kita sudah dilayakkan Tuhan pada saat Tuhan tuh naik di kayu salib. Ya terima kasih, sangat-sangat memberkati luar biasa ya. Kita harus benar-benar simpan firman itu. Pengertian-pengertian yang baru, Pastor Billy. Ya, saya sendiri suka bilang begitu. Rasanya kita kalau berdoa layakkan kami itu kayaknya merendah, padahal itu salah ya, Pastor Billy. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Antoni, ada yang bertanya. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kepada Pastor Billy. Mumpung ini kita bisa ketemu di Zoom. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung raise hand, nyalakan kameranya, boleh ataupun mungkin bisa lewat chat, ya. Jadi saya akan sementara menunggu, saya juga bacakan ini tadi sedikit kesimpulan juga yang dibuat oleh dia bahwa terobosan itu berarti kita mengalami proses, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi tidak instan. Ternyata pada saat kita rindu untuk mengalami terobosan hidup ini di dalam Tuhan. Dan dikatakan juga ujian itu adalah berkat. Tadi seperti dicontohkan seperti mutiara yang terbentuk juga dari proses yang menyakitkan tetapi akan berakhir menghasilkan sesuatu hal yang indah. Dan juga perubahan-perubahan itu harus dimulai dan harus berasal juga dari dalam kehidupan kita. Bahkan tadi dikatakan juga peperangan yang terberat sesungguhnya adalah bukan kita menghadapi orang-orang di luar sana, tetapi lebih dahulu peperangan itu yang paling berat adalah terhadap diri kita sendiri. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi
Pastor Billy untuk berkatnya. Silakan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga sudah mendapatkan berkat. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh, mengenai tema ini boleh, ataupun mungkin mengenai tema yang lain juga mungkin Pastor Billy tentunya tidak keberatan Pastor ya, kalau mau menanyakan hal-hal yang lain mungkin boleh gitu Bapak Ibu. Shalom, Shalom. salam kenal dari Australia. Oh Dengan silakan saya, Ibu. Ibu Astrid Ibu ya. Astrid. Ya, Silakan. salam kenal untuk Pak Billy juga. Terima kasih untuk Salam kenal. diberikan kesempatan menambahkan sedikit ya. Ya, yang saya dapatkan dari khotbah dari Pastor Billy ini benar-benar ya membuat saya teringat akan satu ayat yang membuat kita harus berubah, yaitu di Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah dengan pembaruan budimu. Itu saya ambil ada dua poin, yaitu kita harus berubah, jangan to conform, artinya pengaruh dunia kita serap ke dalam, tapi kita harus to transform. Kita dari dalam keluar perubahan untuk menjadi berkat bagi dunia. Jadi ada hubungannya dengan khotbah tadi Pastor Billy, bahwa kita harus berubah, transformasi untuk mengalami terobosan. Tidak mungkin kita bisa menerobos segalanya tanpa ada perubahan dari diri kita. Dan Roma pasal 8 ayat 37 ini menjadi pegangan saya, yaitu kita dikatakan lebih dari pemenang. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita, karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan ini ada hubungannya dengan buah-buah roh, pengendalian diri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan kalah. Dan kita dikatakan lebih dari pemenang karena kita bisa mengalahkan musuh terbesar, yaitu diri kita. Demikian yang saya bisa tambahkan. Terima kasih, Pastor Billy. Puji Tuhan, Bu. Itu sebuah pernyataan yang sangat-sangat betul dan sangat-sangat luar biasa, karena memang setiap hari ini kalau kita tidak hati-hati, kita akhirnya tidak memberikan makan roh kita, kita masih memberikan makan jiwa kita, dan akhirnya jiwa kita akhirnya penuh sampah. Dan seperti tadi Ibu katakan, kita conform sama nilai dunia, tidak mengalami transformasi yang terjadi tanpa kita sadari. Akhirnya ketika ada tekanan yang keluar dari kehidupan kita, dan keluarnya itu lewat perbuatan, tindakan, dan kemudian perkataan kita, yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Jadi input menentukan output. Jadi kalau kita percaya bahwa kita justru mau ditransformasi dari dalam, kita menjaga pintu gerbang hati itu adalah mata dan telinga, dan kita terus jaga, dan kemudian kita terus memberikan makan roh kita, karena ingat waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu rohnya. Dan jiwa, jadi contoh aja ya, waktu saya lahir baru, di tahun 98, yang lahir baru kan roh saya. Jiwa saya yang sudah sekian lama usianya itu udah penuh sampah. Nah, bayangin di hari itu, roh yang masih bayi itu, yang masih baru lahir, kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih nutrisi, bagaimana saya bisa hidup dipimpin sama roh? Rohnya nggak akan pernah kuat. Jiwanya terus yang akan kuat. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, tindakan, pikiran, kehendak, kemudian emosi. Jadi kalau itu terus diisi sama nilai-nilai dunia, ya akhirnya ya semua tindakan saya berdasarkan nilai dunia lah. Jadi pastikan setiap hari berikan makan roh kita supaya makin kuat gitu loh. Makin kuat, makin perkasa, akhirnya kita hidup dipimpin sama roh gitu. Jadi ya amin. Terima kasih Bu Astrid, luar biasa. Terima kasih Pak. Salam dari Australia. Ya amin. Pastikan setiap hari kita memberi makan kehidupan rohani kita. Terima kasih Pastor. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Boleh? Iya Pak Antoni, nanti kapan-kapan Pastor Billy bisa bersaksi tentang luar biasa sembuh dari cancer ya. Kalau saya lihat di podcast-nya Daniel Mananta juga, saya lihat Pastor luar biasa. Ya, itu semuanya karena Tuhan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang lainnya yang nggak ada waktu aja waktu itu, dan Tuhan perhatikan sampai sedetail-detailnya. Jadi tadi saya mendengar kesaksian Ibu Melisa sama Pak Philip itu tentang adik Fanya ya. Saya mengamenkan semuanya karena memang Bapak kita sama kok. Bapaknya saya yang menyembuhkan saya adalah Bapak yang sama yang menyembuhkan Fanya.
Jadi dan dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih dan dia paling suka untuk memberi. Jadi jadilah seperti Maria, duduk di kaki Tuhan menerima, dan makanya Tuhan Yesus katakan nggak akan bisa diambil daripadanya. Nggak ada yang terbaik daripada itu. Nggak ada duanya. Ya, jadi itu ketika dia berbicara, bukan dia berbicara tentang tingkah laku Marta sebenarnya. Sebenarnya tentang sikap hati sih. Sikap hati kita tuh harus terima. Bukan jadi orang yang sibuk-sibuk untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Makanya jangan sampai Bapak Ibu ya mengatakan hal-hal seperti ini. Saya sedih ketika ada seorang ibu datang kepada saya ngomong gini, Pak, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah begini, kok Tuhan nggak jawab-jawab? Saya bilang gini, Tuhan bukan dewa loh. Kamu datang kepada Tuhan bukan dengan formula. Jadi bagaimana dong Pak caranya? Gini. Kamu berdoa 5 menit sama kamu berdoa 30 menit. Bagi Tuhan sama-sama aja. Yang Tuhan lihat itu adalah sikap hatimu gitu loh. Jadi sikap hatimu itu udah harus menerima. Tuhan, terima ya Tuhan, aku terima, aku percaya Tuhan, dan isi dengan ucapan syukur seperti Ibu Melisa katakan tadi. Isi dengan ucapan syukur, itu yang luar biasa akhirnya. Akhirnya hati kita tuh masuk ke dalam perhentian Tuhan, maksudnya rest in Him. Kita akhirnya tenang gitu loh. Kita berdoa dari posisi yang kita sudah menerima dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan maksudkan antara Maria dan Marta. Jadi banyak orang yang masih berpikir saya harus melakukan ini usaha-usaha saya supaya nanti saya dapat jawaban doa dari Tuhan. Bukan. Posisi kita udah terima dari Tuhan. Jadi ketika kita posisi menerima, kita akhirnya mengalami sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Saya kan kalau datang ke papa saya udah almarhum ya. Papa saya orang yang sangat dekat dengan saya. Saya waktu ngomong sama dia kan intim sama dia. Dia seperti bapak saya. Ketika saya mau pergi, saya mau minta izin keluar sama dia misalnya, saya mau pergi sama teman saya dulu. Saya kan nggak mungkin ngomongnya begini. Wahai bapak yang ada di depan TV, berikan saya izin untuk saya main sama teman-teman saya. Enggak, saya ngomongnya saya peluk dia bahkan dulu. Pak, aku pergi bentar ya Pak. Dengan intimnya dia akan peluk saya balik, dia bilang, kamu jangan lama-lama. Dan berkali-kali dia katakan, Bill, papa sayang banget sama kamu. Dan itu yang akhirnya saya bawa sampai hari ini. Saya ngomong sama anak saya. Nah dulu ya, waktu anak-anak masih kecil, kalau saya pulang dari Surabaya misalnya, atau dari mana lah, dari luar kota, mereka akan peluk saya. Tapi ujung-ujungnya nggak enak. Daddy, I miss you. Ujung-ujungnya gini, oleh-olehnya mana gitu. Yang dikejar kan oleh-olehnya. Tetapi ketika mereka beranjak dewasa, mereka udah nggak cari itunya lagi. Anak saya kemarin wisuda, saya udah nggak ketemu dia udah lama sekali. Saya pergi ke tempat dia wisuda, udah lama nggak ketemu. Dia peluk saya karena memang anak-anak udah pada dewasa, udah pada besar. Dia peluk saya, dia cuma bilang I love you Dad, I miss you. Tanpa ada embel-embelnya, dia udah nggak minta apa-apa. Gitu. Itu kita sama Tuhan tuh gitu loh. Karena dia tahu bahwa semua kebutuhanku Daddy udah cukupin gitu loh. Apalagi Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada dia dengan posisi hati itu yang udah terima dari dia Tuhan. Itu membuat iman kita makin kuat. Itu Yesus maksudnya tentang Maria. Yang dia bandingkan dengan Marta. Kenapa sih engkau sibuk? Sibuk tuh maksudnya sibuk. Hatimu tuh kenapa sibuk-sibuk amat gitu. Maksudnya gitu loh. Orang yang masih berpikir bahwa saya harus lakukan ini supaya saya dapat jawaban Tuhan. Enggak. Kita dalam posisi yang menerima dari Tuhan. Karena semuanya sudah diselesaikan sama dia. Gitu kan, bukan karena usaha dan kuat dan gagah kita, kira-kira gitu, supaya kita merdeka lah hidupnya. Baik, mungkin sudah karena mungkin waktu juga sudah malam, dengan jelas tadi Pastor Billy menjelaskan dan memberkati kita semua dengan pengertian-pengertian baru. Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak Antoni. Ya Bu. Kita tadi juga sudah dapat bonus ini diserangkan mengenai Maria dan Marta ini. Terima kasih, Pastor. Ya, semoga ini juga bukan pertemuan yang terakhir juga, Pastor. Semoga hari-hari depan kalau kita bisa bersekutu lagi melalui Zoom di tempat ini, PDHZ ini ya, Pastor ya. Terima kasih banyak, Pastor. Amin. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan naikkan pujian terakhir oleh Pak Jeffer. Nanti setelah pujian dinaikkan, saya mohon sekali lagi untuk Pastor Billy untuk bisa menutup dengan doa berkat buat kita semua. Silakan Pak Jeffer. Sekali lagi terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah dibagi oleh Pastor Billy. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jika besaran-Mu
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat pertemuan kami pada malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap kami dikuatkan dan kami membutuhkan komunitas-komunitas seperti ini, Tuhan, di mana kami saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, dan juga kami mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang terus berkarya dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami akan kembali ke dalam tempat kami masing-masing, beristirahat. Kami percaya malam hari ini menjadi malam yang indah, istirahat yang luar biasa, dan kami juga mengerti dan kami percaya bahwa tidur itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan kami akan bangun besok dengan tubuh yang sehat dan makin sehat, dan kami percaya Tuhan, kami terus akan berkarya untuk Tuhan, untuk kebesaran kerajaan sorga. Sebentar kami akan terima berkat dari Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan, kesembuhan bagi yang memerlukannya pada hari ini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Pastor Billy. Terima kasih, Pak Jefer. Terima kasih banyak, Pastor Billy. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bu Melisa, Pak God Billy. bless semuanya.